Setiap manusia pasti mengharapkan, mendambakan, menginginkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang diinginkan tentu bukan hanya kebahagiaan di dunia saja, tetapi kita pun mengharapkan kebahagiaan di akhirat. Cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat adalah dengan melakukan amal soleh. Hari-hari yang kita lalui, hari-hari yang kita jalani, mestilah diisi dengan beragam dan memperbanyak amal-amal soleh. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, barang siapa yang melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pahalanya bagi kita yang senantiasa melakukan amal soleh adalah Allah akan memberikan kepada kita kehidupan yang terbaik dan ganjaran yang terbaik pula, ganjaran yang lebih baik dari apa yang kita lakukan. Saya Dede Nugraha, aktivitas keseharian saya ceramah, kemudian privat mengaji, membimbing para jamaah umroh, juga memanfaatkan media yang ada, televisi, radio untuk mensyiarkan dakwah. Aku pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan, taubat nasuha ialah menyesal atas perbuatan dosa yang telah kamu lakukan. Kemudian kamu memohon ampunan kepada Allah saat itu juga. Kemudian kamu tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Marilah kita bertaubat kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Syukur alhamdulillah keluarga Lita, di kesempatan malam hari yang berbahagia ini Dede Nugraha dapat kembali hadir menyapa ruang dengar Anda di acara Samudra Quran, mendalami keindahan Al-Quran. Inilah salah satu cara saya memperluas area dakwah ke arah yang lebih luas lagi, yakni memanfaatkan media-media tersebut. Karena ingin memanfaatkan kesempatan hidup kita di dunia ini, saya mencoba untuk melakukan proses kebaikan tersebut, proses amal tersebut, yakni dengan menjadi manusia yang bermanfaat untuk yang lain, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi manusia yang lainnya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di acara Samudra Quran, mendalami keindahan Al-Quran, bersama ibu-ibu Majelis Taklim Samudra Quran. Dan acara ini tentunya pemirsa didukung penuh oleh Radio Lita 90,9 FM, Prosop, YD, dan www.samudraquran.com. Bicara mengenai program Samudra Quran, tentu acara yang Anda sedang saksikan ini tidak lepas dari yang namanya Radio Lita. Karena alhamdulillah program ini lahir, awal mula lahirnya adalah dari Radio Lita 90,9 FM yang berlokasi di Jalan Budi nomor 42 Cimindi, Bandung. Bersama saya sudah hadir ya, ibunda saya, ini ibu saya, karena saya dulu juga di
lahirkan dari Radiolita ya, lahirkan tanda kutip Bu Haji ya. Alhamdulillah Bu Haji bisa memaparkan sekilas untuk pemirsa yang ada di rumah, Bu Hajah Ella Jubaidah, namanya Ibu Hajah Ella Jubaidah, mengenai Radiolita yang ini menjadi radio keluarga, radio kebanggaan bagi kita sebagai sebagai pendengarnya ya. Alhamdulillah. Sejak kapan Bu Hajah Radiolita ini berdiri Bu Hajah? Boleh pakai mic-nya Bu Haji? Ya. Radiolita itu berdiri sejak tahun 1972 dan berdirinya tanggal dan bulannya 6 Juni. 6 Juni. 6 Juni ya, sekarang ya. Waktu itu memang masih dalam proses sangat tidak seperti sekarang, dulu masih situasi peralatan apapun juga. Mungkin di sini kebetulan saya bergabung dengan ibu-ibu penjelis taklim dari Samudar Quran, kebanyakan tetangga. Iya. Jadi tahu sejarah riwayat, mungkin bukan saya saja, pasti semua ibu-ibu rombongan pengajian Samudar Quran ini adalah tahu sejak berdiri itu kayak bagaimana, Iya. bangunannya kayak apa, antenonya juga kayak apa. Tidak sekarang ada tower lah, alhamdulillah bangunnya alhamdulillah tidak. Tapi kalau dulu bangunan dari cuma setengah ke bawah tembok, ke atasnya dinding, dan ruangan-ruangan itu harus bertemu dengan rumah tangga. Jadi ada sebagian untuk rumah tinggal, sebagian buat siaran. Baik. Waktu itu pada waktu sampai tahun berapa, menjelang dari waktu AM waktu dulu sampai radio frekuensinya dari 1026 AM terus ke MW, lalu pada selanjutnya mungkin ini singkat saja karena kalau diriwayatkan mungkin tidak akan cukup ya. Dari awal ini sehingga alhamdulillah dengan sekarang mengapa jadi radio keluarga, yaitu jadi udah ada kesepakatan bahwa satu-satunya ini kebanyakan kan yang dalam kru karyawan kebanyakan dikelola oleh keluarga, oleh adik-adik, ada Teh Imas di lingkaran keluarga. Waktu itu almarhum Pak Haji Mamat, yang Pak Haji itu kebanyakan tuh, makanya disebutkan tuh radio keluarga dari dulu. Cuman kali dulu tidak berkembang seluas sekarang, terus jadi semuanya di atas tuh jadi di udara itu radio keluarga. Kalau dulu Lita Sari Lita gitu Sari. ya. Sekarang terkenalnya dengan Radio Lita Bu Hajah ya. Ya sekarang ternyata Lita pemirsa, FM. Ibu Hajah Ella Jubaidah ini adalah beliau direktris ya. Direktris Radio Lita 90,9 FM. Berarti Bu Hajah sudah berdiri sekitar 43 tahun ya, subhanallah. Ya, dari kebetulan kemarin tuh sudah hari ulang tahunnya yang sudah tanggal 6 Juni hari 6 kemarin Juni ya. ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan untuk kedepannya juga, walaupun ya suasana yang sangat berat sebenarnya, kita mengelola radio tidak gampang ya Bu ya, juga betul. Kepada pemirsa semua yang ada di TV Bandung. Iya. Alhamdulillah, sama-sama mudah-mudahan untuk selanjutnya juga diberikan kemudahan, kelancaran segala-galanya juga. Amin, dan saya dengan anak-anak memang dikelola sama anak-anak juga, kalau saya di belakang layar. Iya. Baik, kebanyakan sekarang sama anak-anak. Ya itu aja barangkali sekitar sekelumit riwayat dari Radio Lita berdiri. Baik. Sampai usia ke 43 tahun. Subhanallah. Ya, mohon doa restu kepada semuanya juga barangkali ya. Walaupun radio itu waduh situasinya sangat berat sekali sebenarnya, tapi alhamdulillah Allah sudah memberikan ya kekuatan lah kepada kita semua, kepada keluarga sehingga bisa sampai berjalan. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman aja udah ya. Sama-sama Bu Hajah. Semuanya. Ya baik. Bu Hajah Ella Jubaidah ya, pemimpin atau direktris Radio Lita 90,9 FM. Alhamdulillah sudah sekilas berbagi cerita, berbagi pengalaman mengenai Radio Lita ya. Baik, sekarang kita masuk kepada bahasan ya ibu-ibu ya. Siap Bu? Juga pemirsa ya. Tema kita adalah mengenai mendambakan Al-Quran. Bicara mengenai mendambakan, pemirsa juga ibu-ibu semua, biasanya kan kalau kita mendambakan itu kaitannya biasanya mengenai harta Bu ya. Melihat tetangga kita mobilnya baru diganti tuh Bu. Kemudian juga muncul ada perasaan iri dalam diri kita. Buah-buah, jangan-jangan itu mobil yang baru dibeli itu adalah hasil bla 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 bla. Tuh sorry ibu korupsi, tasuzan punya. Lantas kita pun mendambakan, menginginkan hoyongnya seperti ibu gaduh mobil ya, ketika tetangga kita mungkin Bu kulkasnya baru diganti dengan yang opat panto, ayo kita opat panto dulu 1 pintu 2 pintu ya.
Dua pintu kita menginginkan, mendambakan, lantas ada perasaan-perasaan iri, Bu ya. Perasaan-perasaan mungkin berburuk sangka kepada orang lain yang ternyata sisi dunianya, sisi hartanya jauh lebih baik, lebih banyak dibandingkan dengan diri kita. Tetapi rasa-rasanya kita jarang, Bu, mendambakan, menginginkan ketika seseorang kualitas interaksinya dengan Al-Quran jauh lebih baik dari kita. Nah, inilah yang paling penting yang harus kita hadirkan dalam diri kita. Kita harus mendambakan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik itu tentu kalau kita lihat dari kacamata iman kita. Kalau kita memiliki keimanan yang baik, pastinya kita pun akan mendambakan seseorang yang kualitas interaksinya dengan Al-Quran jauh lebih baik dari kita. Betul, Bu ya? Nah, inilah iri yang kata Rasulullah SAW diperbolehkan. La hasada illa fitnataini. Tidak boleh hasud, tidak boleh iri, melainkan iri kepada dua hal. Rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yatsluhu ana al-laili wan nahar. Seseorang yang Allah berikan kemampuan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, lantas dia baca Al-Quran tersebut sepanjang malam dan siang. Kira-kira ini ibu-ibu tetangga saja ya, di seberang dengan yang di seberang. Kalau yang di seberang kanan saya baca Qurannya jauh lebih bagus, ibu-ibu yang sebelah kiri iri nggak, Bu? Iri. Oh, iri. Pengen ya, hoyong seperti ibu-ibu paling sebelah kanan. Kita balikan, biar disirikan. Yang sebelah kiri, ini kualitas hafalannya surat An-Naba hafal dalam waktu 5 menit. Ibu-ibu sebelah kanan iri nggak, Bu? Lihat ibu-ibu yang sebelah kiri hafalan Qurannya lebih cepat, Bu. Lebih banyak, iri. Nah, kalau kita irinya hal-hal ukhrawi, apalagi ini Al-Quran, maka kita bersyukur. Karena itu akan memotivasi kita untuk menjadi pecinta Al-Quran. Lebih bagus lagi. Dan ini memang termasuk iri yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Dan iri yang kedua kata Rasulullah adalah warajulun atahullahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-laili wan nahar. Seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan keluasan, kemampuan, harta, lantas harta tersebut dia infakkan sepanjang malam dan siang. Tetapi insya Allah kita akan coba bahas khusus di bahasan mengenai Al-Qur'annya dulu. Satu dulu saja, Bu ya. Juga pemirsa, yakni rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yatsluhu ana al-laili wan nahar. Nah, perasaan-perasaan iri yang dimaksud oleh Rasulullah SAW ini disebut dengan istilah ghibthah, Bu. Ghibthah itu adalah perasaan menginginkan kenikmatan orang lain tanpa membenci dan tanpa ada harapan hilang nikmat dari orang tersebut. Benten sarang hasud punya. Juga pemirsa ya, kalau hasud mah kan ada perasaan ingin, lantas ada niatan ingin menghilangkan juga nikmat dari orang tersebut oleh kita gitu. Tetapi kalau ghibthah, perasaan ingin seperti orang lain ya, kualitas interaksi dengan Al-Qur'annya baik, ngaos Qur'ana sae gitu ya, hafalan Qur'annya bagus, pemahamannya bagus, pengamalan Al-Qur'annya bagus, kita iri. Tetapi iri tersebut tidak lantas ada dalam diri ini hilang ataupun menghilangkan nikmat dari orang tersebut. Itulah ghibthah. Nah, ibu bapak, ibu-ibu juga bapak-bapak yang ada di rumah ya pemirsa, karena yang menyaksikan juga bukan hanya ibu-ibu, Bu ya. Ada bapak-bapak, teteh-teteh, akang-akang yang Allah muliakan. Kalau kita coba tanyakan pada diri kita, pada diri masing-masing, beberapa perasaan yang menjadi pertanyaan juga perhatian kita. Pertama adalah, ada tidak perasaan iri, ada tidak perasaan ghibthah pada diri kita ketika melihat saudara kita memiliki kedekatan dengan Al-Quran jauh lebih hebat, jauh lebih bagus dari kita. Kalau ibu-ibu ada nggak, Bu? Ada nggak? Kalau ada berarti alhamdulillah bersyukur. Berarti imannya bagus, Bu. Kabita kunu sanes nu ngaos Qur'ana sae. Kabita kunu sanes nu ngapalkeun Qur'ana rajin getol. Kalaupun hanya sebulan sekali. Ya, sebulan sekali tapi langsung, Bu, 2 juz gitu ya. Atau sebaliknya, pemirsa, kita itu iri manakala irinya itu kaitannya bukan dengan Al-Quran, tapi kaitan dengan harta, kaitan dengan dunia, hubbud dunia teh. Kami bab hubbud dunia mau, aduh, irinya tuh luar biasa ya. Bahkan kita mengharapkan ingin seperti dia, kita bermimpi ingin seperti orang yang panas tiris, jantan panas tiris.
tatanggi anu gaduhna urang nu panas tirisna. Nah, kita tanyakan pada diri kita. Kita muhasabah pada diri kita, kita perhatikan pada diri kita, apakah kita irinya kaitan mengenai ukhrawi, Al-Qur'an, atau kaitannya mengenai duniawi. Yang kedua yang harus kita perhatikan dan menjadi pertanyaan bagi kita adalah yang harus jadi pertanyaan, tanyakan pada diri kita, sudahkah kita menjadi sahabat-sahabat Al-Qur'an? Ibu-ibu sudah menjadi sahabat Quran? Nah, kata Rasulullah, subhanallah ya, sedang ya proses. Kata Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan kelak pada hari kiamat akan menjadi syafi'an, akan menjadi syafaat li ashabihi bagi orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Bersahabat dengan Al-Quran itu tentunya Al-Qurannya dibaca, ya, Al-Qurannya dikaji, Al-Qurannya dihafalkan, Al-Qurannya pun diamalkan. Bukan hanya sekedar di bibir saja, di lisan saja saya bersahabat dengan Al-Quran. Tapi sadidinten ngaos Quran oge saka bu ya, saka emutan, saka emutan. Nah, kalau kita betul-betul menjadi dan mengikrarkan saya mau menjadi sahabat Al-Quran, baik dikala kita senang, dikala kita susah, Al-Quran harus selalu menjadi teman kita. Kita pun harus selalu menjadikan Al-Quran ya, menjadi teman kita, menjadi sahabat kita yang selalu kita baca baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan duka. Biasanya di kita makan bu, nuju aya kapait, nuju aya musibah, nembe rajin ngaos Quran teh sambil sesegukan nangis. Tapi kalau kita sedang bahagia, musibah berganti menjadi anugerah. Aduh, hilap ngaos Quran teh. Nya emotna kanu sanes gitu. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan ataupun ya renungan bagi kita, perhatian bagi kita. Mudah-mudahan dengan renungan-renungan ini kita pun menjadi orang-orang yang semakin merindukan kebersamaan kita dengan Al-Quran. Insya Allah segmen ketiga kita akan kembali melanjutkan bahasan kita. Jadi pastikan Anda bersama kami di Samudra Quran mendalami keindahan Al-Quran. Perjalanan menyusuri tempat-tempat eksotik, kebudayaan unik, serta keanekaragaman kuliner tersaji dalam program Traveling. Saksikan setiap hari hanya di Bandung TV. Apabila ada niat baik pasti ada jalan. Ibu Nunung ya, terima lebar. Ya, yakini bahwa maaf Allah itu lebih besar dibandingkan dengan dosa. Cuma jangan jadi permainan, besok tobat, besoknya dosa lagi, itu yang keliru. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara Samudra Quran mendalami keindahan Al-Quran. Acara ini didukung oleh Radiolita 90,9 FM, Prosop, juga YD, dan tentunya www.samudraquran.com. Kita masih membahas tentang mendambakan Al-Quran. Bagi Anda yang baru bergabung pemirsa, siap-siap untuk mendapatkan ilmu di pagi hari ini ya tentang Al-Quran, khususnya kaitan mengenai bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu mendambakan, menginginkan Al-Quran selalu bersama dengan kita. Tadi dua hal yang mestinya tanyakan pada diri kita ya, jawab oleh diri kita, jadi perhatian untuk diri kita. Pertama apa? Pertama adalah ada nggak perasaan iri, ada nggak perasaan ghibtoh dalam diri kita ketika melihat saudara kita kemampuan interaksi dengan Al-Qurannya jauh lebih baik dari kita. Yang kedua, pertanyaan dan menjadi perhatian bagi kita adalah tanyakan pada diri kita, sudahkah kita menjadi sahabat Al-Quran?
Kalau ternyata dua pertanyaan ini ibu-ibu juga pemirsa, ternyata alhamdulillah sudah Pak Ustadz saya sudah menjadi sahabat Quran. Bahkan saya sudah ada perasaan iri, ya. Actionnya pun sudah ada, bukan hanya iri saja, ya, tetapi tidak melakukan aksi gitu ya untuk bisa lebih baik dari orang yang kita iri gitu ya. Nah, tetapi sebaliknya. Jadi tidak hanya iri, tidak hanya gipto, tapi kita pun berupaya untuk bahkan lebih baik dari orang tersebut. Baik pemirsa, kita akan berikan kesempatan karena di sini hadir Majelis Taklim Samudra Quran. Di hadapan saya sudah ada tadi bunda saya, ibu saya juga, Bu Haja Ella Jubaida. Ibu saya banyak ya di mana-mana. Baik, Ibu Haja Deti, ini Ibu Haja Deti Samudra Quran. Ini majelis taklim yang berdiri sejak kapan Bu Haja? Alhamdulillah. Ya, sudah masuk, silakan Bu. Alhamdulillah Ustaz. Mungkin seperti tadi saya merasa iri. Iri ya? Iri, dari dulu sudah iri. Ya. Iri kepada Ustadz Morakedeh sudah pinter gitu kan. Nah sekarang ibu saya mengajak Bu Haja Ella dulu, iya. Cuman 7 orang kalau nggak salah, mengajak untuk ikut bersamudra Qurani, yang tempatnya waktu itu di Musola Harmoni, bukan di Harmoninya. Nah, jadi sejak tahun 2007, 2007 saya bersama Bu Haja Ella di Harmoni sudah mengumpulkan ibu-ibu hanya ber7 saja. Nah, alhamdulillah dari 2007. Alhamdulillah setiap bulan bertambah, setiap minggu bertambah. Sekarang alhamdulillah lebih dari 30. Anggotanya itu juga. Alhamdulillah. Jadi semua anggotanya hanya warga Jalan Budi saja. Ya, makanya disebutnya Samudra Qurani Jalan Budi. Nah, bukan Lita, di Lita itu lebih banyak. Jadi saya sekeluarga ini semua Jalan Budi. Sedangkan yang dipelajari karena perginya tadi dari iri yang baik. Ya. Jadi kunaon sih ari budak kecil-kecil bisa hafal Quran. Ini enggak. Nah, kita perlihatkan, kita berusaha sejak itu setahun ke belakang lah mulai belajar hafiz Quran. Alhamdulillah yang sudah yuswanya 80 sudah hafal An-Naba. Ada yang sudah usia 80 tahun itu siapa? 84 itu 81 itu Ibu Alek. Ada nah ibu-ibu ini Ibu Alek, yuswanya sudah sepuh. Alhamdulillah An-Naba sudah hafal, sekarang maju ke An-Naziat hafal. Alhamdulillah. Ibu-ibu ini semua lagi mempelajari kecerdasannya. Jadi bukan hanya tajwidnya. Jadi pertama kami mendirikan itu belajar tajwid. Kemudian sedikit-sedikit belajar lagu. Nah, sudah lagu mah susah suaranya. Terus belajar sunnah Rasul, hadis-hadis. Nah, sekarang maju hafalan. Alhamdulillah doanya dari mungkin iri karena melihat ustadznya budak keneh, ari ustadz bisa ini henteu. Nah, mungkin dari sana alhamdulillah kami semangatnya 17 walaupun umurnya 80. Semangatnya 17. Iya. Nah, kalau pemirsa mau hadir, insya Allah kami selalu pengajiannya hari Rabu. Hari Rabu jam 4 sore dibimbing dan dikasih pelajaran, dituntun ku Ustadz Nanu Sabar, nyata Ustadz Deden Nugraha. Nah, mungkin sekilas riwayat seperti itu. Tapi kami alhamdulillah didukung semua RT dari mulai RT, RW, kelurahan juga kami sudah dikenal, didukung pengajian kami ini. Iya, apalagi ada Bu RW-nya di sini ya. Ibu RW-nya ada, Ibu RT-nya. Kalau disebut satu persatu mungkin waktunya nggak cukup. Nah, jadi kami memperkenalkan diri aja semua dari Jalan Budi. Kalau singgah ke Radio Litasari, insya Allah ibu-ibu ini ada semua. Ada. Nah, ini warga semua. Minta doanya dari semua, mudah-mudahan hafalannya tidak lupa lagi. Gitu aja. Dan istiqomah ya Bu Haji. Harus istiqomah, insya Allah. Yang ditekankan oleh Ustadz Deden ini atau itu mah disebutnya Ude, harus istiqomah. Jadi insya Allah walaupun pagi-pagi hafal, sore tidak hafal, insya Allah. Itu kan itu mah manusiawi ya Ustadz ya. Betul, manusiawi Ustadz.
dari hilap mah teu tiasa kusasaha ku nyari ra hilap mah walaupun dipelajari cuman kita tekankan kita harus istiqomah. Baik. Istiqomah di dalam mempelajari dan mengamalkannya. Insya Allah kami semua mengucapkan selamat ke Bandung TV, oke kepada Radiolita yang sedang bermilad. Mudah-mudahan kapayuna sing langkung majeng. Baik, siap Bu Haja. Hatur nuhun Ustaz Deden. Baik, Bu Haja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haja Deti ya, dan ini programnya Keluarga Lita ya, Keluarga Lita. Jangan Keluarga Lita ya. Kalau di sini alhamdulillah di program Samudra Quran ini bukan hanya majlis taklim yang tergabung di Samudra Quran, siapapun Anda ya. Jadi Anda boleh ini yang sedang menyaksikan ingin tampil gratis. Ya, gratis. Tuliskan artosan Pak Abi punya. Jadi gratis mau tampil di sini silahkan di program Samudra Quran Bandung TV, dan nanti Anda pun akan seperti beliau-beliau nih ya, diberikan kesempatan untuk bertanya, kesempatan untuk memaparkan singkat sajalah sejarah mengenai adanya majlis taklim yang Anda pimpin ya. Baik pemirsa, kita akan terima telepon. Tadi sudah ada yang bergabung ya, dicoba kembali silakan di 022 7214214. Sudah ada yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Ustaz, haturan zaman. Alhamdulillah, Bu, dengan siapa Ibu? Teh Dede di Majalaya. Aduh, alhamdulillah. Nguping di radio we. Oh, di radio, pendengar radio Ayeuna kita. mah katinggal ge mak ralaina. Penampakan Bu ya. Alhamdulillah Ustaz, saatosna abdi terpupikeun di Radio Lita dina acara dalam keindahan Al-Qur'an. Aya sakedik-kedik kitu nambi ilmu dina makawis dina panjang pendekna secara pembacaan. Yang sangat bermanfaat dan berfaedah buat ibu-ibu ataupun ya yang belum hafal atau belum lancar untuk mengikuti program yang ada di Radio Lita. Iya. Ya gitu aja ya, alhamdulillah. Silaturahmi Bu ya. Ya silaturahmi aja Pak Ustaz. Ya. Makasih buat ibu-ibunya juga di sana ya. Siap Ibu. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Bu Dede, alhamdulillah di Majalaya. Lebih jamaah. Jamaah, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Dede atau Teh Dede di Majalaya yang sudah bersilaturahim. Anda yang lain yang akan silaturahim boleh ya. Jadi di acara ini bukan hanya pertanyaan tapi silaturahim pun boleh. Baik, sekarang kita akan berikan kesempatan untuk yang bertanya di studio. Siapa yang bertanya? Ibu kita Kartini. Namanya Bu Kartini. Oh, ada telepon dulu Bu Kartini. Saya terima dulu, nggak apa-apa Bu Kartini ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu di mana? Sarang Nenek Teti di Sukakarya. Nenek Teti Sukakarya. Bagaimana? Oh, mangga Nenek Teti. Silakan. Ini teh interaktif teh ayat tadarusan atau nanti kumaha? Mohon insyaallah kapayun sasi Ramadan sasarangan tadarusan. Sasi Ramadan. Mohon. Sementawis ayeuna ceramah lah Bu. Sabat dinten asa napi unggal Ahad. Insyaallah Ahad Bu. Rutin Ahad. Mohon. Waktosna sami sareng ieu. Sami laras 7 laras. Mohon. Dan aya kan sawak nenek sok ngiring itu ngaos ka Lita. Oh, alhamdulillah pendengar radio juga alhamdulillah. Kapukeun mah ada ai sareng Ustaz Deden teh santana mah terang namun acan terang gambarna penampakanna Bu fotona. Ayeuna mah alhamdulillah biasa terang. Kapukeun mah kan langsung teh di Lita ayeuna eueuh di ka Lita. Mohon. Ustaz udah tanya. Alhamdulillah hatur nuhun. Koyong silaturahmi we. Mangga Bu hatur nuhun pisan. Hatur nuhun kana panampianana ya. Sami-sami Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Teti ya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Silaturahimnya sangat luar biasa ya. Hatur nuhun. Baik, kita berikan kesempatan untuk Ibu Kartini yang akan bertanya. Silakan Bu Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ibu Kartini dari Majelis Taklim Samudra Al-Quran Jalan Budi, Bandung. Iya. Saya mau tanya Ustadz. Iya Bu. Pada dasarnya, pada prinsipnya kita itu nggak boleh iri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengecualikan ada iri yang diperbolehkan. Pertanyaan saya, iri apa yang diperbolehkan itu Ustadz? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya pemirsa juga ibu-ibu. Ibu Kartini tadi bertanya, iri yang diperbolehkan itu seperti apa? Nah, kalau kita merujuk pada hadis riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih, kata Rasulullah, la hasada illa fitnataini. Tidak boleh hasud, tidak boleh iri, melainkan iri kepada dua hal. Ini pengecualian. Ya, iri yang pertama adalah rajulun atahullahul Quran, bahwa yatsluhu ana al-laili wan nahar, seseorang yang Allah berikan kemampuan untuk membaca Al-Quran, untuk menghafal Quran, tadarus Quran, untuk tadabur Quran, bahwa yatsluhu ana al-laili wan nahar, sepanjang malam dan siang dia membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap kali saya lewat rumah Bu Kartini selalu baca Quran, baik malam maupun siang. Saya iri tuh. Nah, ini irinya diperbolehkan. Bahkan tentu tadi saya sampaikan bukan hanya sekedar ada keinginan saja ingin seperti Bu Kartini, bahkan melebihi Bu Kartini hafalannya, bacaannya ya, tetapi juga dengan aksi nyata kita untuk kita mau belajar, mengkaji, mendalami Al-Quran. Iri yang kedua adalah rajulun atahullahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-laili wan nahar, seseorang yang Allah berikan harta, lantas harta tersebut dia infakkan di jalan Allah gitu ya. Kita iri, ini iri yang diperbolehkan, dan kita pun mengikuti jejak langkah orang tersebut ya. Misalkan di sini ada siapa? Ada siapa nih? Bu Haja Danu. Tuh Bu Haja Danu, subhanallah. Tiap malam, tiap siang ya, tiap hari tehilap masihan kanu doafa ya, fakir miskin. Saya iri Bu. Iri atau Bu Haja Danu biasa abdi henteu piraku. Nah, ada aksi juga untuk ingin iri seperti Ibu Haja Danu. Itu contoh-contohnya yang bisa kita kemukakan mengenai dua iri yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Sudah ada penelpon kembali, ibu-ibu? Tahan ya, sabar ya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Oh, terputus. Mohon maaf Bapak ya, terputus. Untuk Anda yang akan coba kembali, telepon di 7214214. Kita akan memberikan kesempatan lagi yang bertanya. Apakah di sini ada? Oh, di sana. Ibu siapa namanya? Mangga, silakan perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Tin Rasuldin dari Majelis Taklim Samudra Quran Jalan Budi, Bandung. Ya. Mau bertanya Ustadz? Mangga Bu. Menjadi sahabat Al-Quran merupakan impian semua insan. Pertanyaannya, bagaimana cara menjadi sahabat Al-Quran? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang lagi-lagi bagus. Bagaimana cara menjadi sahabat Al-Quran? Caranya gampang atau susah Bu? Mudah ya. Mudah. Ketika kita ingin menjadi sahabat Al-Quran, ya kita harus mau berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan sampai kita ingin menjadi sahabat Al-Quran, Al-Quran oge tegaduh, mushaf Qurannya pun kita tidak punya. Ketika dicek di Bumina seseurna majalah wungkulnya, majalah masakan gitu ya. Oh, kemudian ketika dicek di kantornya juga tidak ada satupun mushaf Al-Quran. Ayaku ayana jantan pajangan. Masih kene enggal, baru, bahkan jadi berdebu saking jarang dibaca. Nah, saking apik dah jarang diawas gitunya. Maka kita bohong kalau kita mengatakan menjadi sahabat Quran, tapi Al-Quran tegaduh, mushaf Qurannya tidak punya. Ketika punya juga hanya menjadi pajangan, tidak dibaca. Oh sayang.
Jadi cara kita untuk menjadi sahabat Al-Quran adalah dengan 5M. 5M. Pertama adalah dengan membaca Al-Quran. Rasulullah SAW kan selalu memotivasi kita. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja di dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan itu wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan 10 kali lipat. Itu di luar bulan Ramadan, Bu. Pemirsa ya, di luar bulan Ramadan Allah akan berikan kepada orang yang membaca Quran satu huruf 10 kali lipat. Itu di luar bulan Ramadan. Apalagi di dalam bulan Ramadan. Jadi banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa didapatkan dari membaca Quran. Yang kedua adalah menghafalnya. Jadi sahabat Quran harus juga kita ingin menghafal Al-Quran ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan mentadaburinya, memahaminya. Keempat yakni dengan mengamalkan, dan yang kelima memasyarakatkan Al-Quran. Itu Ibu Rosudin ya jawabannya. Baik, sudah ada penelpon kembali? 022-7214-214. Kalau belum ada penelpon, kita berikan lagi kesempatan pertanyaan. Sebelah sini ada, Bu? Nah, sebelah sana terus. Sekarang sebelah sini ya, bagi-bagi ya. Silahkan. Siapa ini gerangan? Oh, sudah ada yang masuk dulu. Ibu sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Di mana Pak? Dengan hamba Allah di Bandung, Ustaz. Hamba Allah di Bandung. Bagaimana kabarnya Bapak? Begini Ustaz, negeri kita selalu dilanda banjir, dilanda kekeringan, juga dilanda krisis BBM dan krisis kehancuran nilai rupiah. Pertanyaannya, apakah semua itu Ustaz merupakan siksa dari Allah di dunia gara-gara muslim pada umumnya menolak terapan hukum Quran? Hukum ranjang ditolak, hukum kisos ditolak, dan lain-lain. Kita itu melawan Allah atau memusuhi Allah. Betulkah itu siksa Allah sehingga itu semua yang kita rasakan menambah kemelaratan? Kedua Pak Ustadz, sebetulnya Pak Ustadz ini mengharapkan, merindukan hukum Allah tegak diterapkan di muka bumi ini, tetapi dilarang oleh umaro. Bagaimana Pak Ustadz nasib umaro di dunia, nasib dalam kubur, dan nasib di akhirat yang telah melawan memusuhi Allah tersebut? Apakah di dunia juga pahit seperti di kubur dan sebagainya? Dan bagaimana supaya rakyat terhindar daripada korban umaro yang melawan Allah tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Nanti digabung saja jawabannya ya dengan Ibu yang sudah siap nih megang mic soalnya. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kulit dari pengajian Majelis Samudra Quran Jalan Budi. Ya. Pertanyaan saya, Ustadz. Ya, Bu. Janji apa saja yang Rasulullah berikan kepada kita yang selalu bersahabat dengan Al-Quran? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat-hebat pertanyaannya, bagus-bagus Bu ya. Subhanallah. Baik, terima kasih Ibu Eis ya. Sering terkenalnya dengan Teteh ya. Teteh Eis, Ibu Eis, alhamdulillah. Baik, tadi juga sudah ada yang bergabung nelpon ya, hamba Allah, ini luar biasa sekali. Dan pastinya kita pun merindukan Bu ya, merindukan kehidupan yang kita jalani itu adalah kehidupan yang serba nikmat, serba nyaman Bu ya, dengan tentu mematuhi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ta'na gitu kan. Kita dengar, kita pun taat kepada setiap aturan-aturan Allah, hukum-hukum Allah yang tentu tidak perlu dan jangan sampai diragukan ya. Nah, dengan 5 hal tadi, 5M tadi Bu masih ingat Bu? M pertama apa? Membacanya. Dari membacanya kita pun akan mencoba untuk terus langkah berikutnya dengan menghafalnya. Dari menghafal mentadaburi. Nah, dari mentadaburi ini insya Allah ketika kita paham terhadap ayat-ayat yang kita baca, surat yang kita baca dalam Al-Quran, kita pun bukan hanya sekedar tadabur kan, tetapi berupaya untuk mengamalkan. Nah, pengamalan ini ya minimal cakupannya minimal untuk kita dan keluarga kita. Nah, jadikanlah keluarga-keluarga kita menjadi keluarga-keluarga Qurani, generasi-generasi yang kita lahirkan menjadi generasi
Qur'ani yang dzurriyatan kuwatan, bukan hanya kuat fisik tapi juga ruhaniyah juga. Dan tentu terakhir memasyarakatkan Al-Qur'an dari keluarga, minimal lah masyarakat sekitar, misalkan Jalan Budi ya. Majalaya itu ya. Insyaallah dengan 5M tersebut kita pun akan merasakan mendapatkan kenikmatan ya. Sudah waktunya iklan. Sebentar lagi, sesaat lagi saya akan kembali menyapa Anda. Pastikan selalu bersama kami di acara Samudra Quran, mendalami keindahan Al-Quran. Insan Pendidikan. Ingin mengetahui informasi seputar dunia pendidikan yang ada di sekitar kita? Jangan lewatkan A3 Asa, Asi, Asu setiap Senin pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Berbicara tentang kegaiban, sehebat apapun pengetahuan dan ilmu manusia, teknologi yang mendukungnya tidak akan pernah bisa mengungkapkan tentang kegaiban. Mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuhunna illallah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di acara Samudra Quran, mendalami keindahan Al-Quran, bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Samudra Quran Jalan Budi, Bandung. Acara Samudra Quran ini didukung oleh Radiolita 90,9 FM, Prosop, YD, dan www.samudraquran.com. Bagi Anda pemirsa yang ingin berkontribusi, ingin berpartisipasi untuk kelangsungan acara Samudra Quran di Bandung TV ini, Anda lihat di running teks yang berjalan tuh ya, di iklan yang sedang Anda lihat di layar televisi Anda. Jangan malu karena kecil, jangan sayang karena besar. Mari kita bersama untuk mendukung program dakwah Samudra Quran Bandung TV dengan aksi nyata, yakni melalui rekening kepedulian ya. Anda bisa ikut berpartisipasi lewat Bank Mandiri, nomor rekeningnya 900 00 22695 697. Anda bisa lihat nomor rekeningnya di layar televisi Anda ya. Ini adalah rekening kepedulian untuk acara Samudra Quran ini bisa terus hadir menyapa Anda. Kalau dirasa bermanfaat, mudah-mudahan juga Anda bisa ikut berpartisipasi ya di program Samudra Quran Bandung TV. Baik, kita langsung menjawab pertanyaan dari Ibu Eis ya, alhamdulillah. Bu Eis tadi bertanya, janji apa sih yang Rasulullah SAW berikan kepada kita yang bersahabat dengan Al-Quran? Kalau kita perhatikan, tentu dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW menjanjikan bahwa setiap orang yang beriman, yang bersahabat dengan Al-Quran, Allah janjikan yakni syafi'an li ashabihi, syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Jadi manakala kita ingin mendapatkan syafaat, harusnya kita menjadi sahabat Al-Quran. Dan tentu banyak sekali ya janji-janji yang Rasulullah SAW ungkapkan. Ya, di antaranya adalah syafaat yang akan kita dapatkan bagi orang-orang yang bersahabat dengan Quran lewat membacanya. Dalam keterangan yang lain Rasulullah SAW juga ungkapkan kan, masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Quran masalul utrujah. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Quran seperti buah utrujah. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Harum lalu manis. Buah apa Bu ya? Harum Bu, seungit eta buah teh manis lagi. Aromanis. Apalan kana tuangeun mah nya. Kemudian Rasulullah umpamakan juga ada orang mukmin la yaqra'ul Quran, tidak baca Quran.
Matalu tamroh, seperti buah tamroh, buah kurma mungkin ya. Tidak harum Bu, tapi amis, manis. Lantas yang ketiga kata Rasulullah, matalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an, ada orang munafik rajin baca Qur'an. Itu seperti buah roihana, harum tapi pahit. Buah apa tuh? Harum tapi pahit. Nah, ditebak. Buah naon? Duren mah manis, Bu Kartini. Dan terakhir kata Rasulullah, wa matalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an. Sodama munafik tidak baca Quran itu seperti buah handolah, ya, tidak harum, tidak juga manis. Ini jelas perumpamaan-perumpamaan ini mudah-mudahan menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita ya. Baik, kita akan kembali memberikan kesempatan sambil Anda yang akan telepon ya di 7214214. Siapa yang mau bertanya Bu? Oh, di sebelah sini sekarang ya. Ibu, mangga Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya mau menanyakan keutamaan apa saja yang didapatkan bagi orang tua yang mengajarkan, mendidik anak-anaknya dengan pendidikan Al-Quran. Baik. Begitu saja. Itu saja, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya namanya teh? Ibu Ai. Ibu Ai, alhamdulillah Ibu Ai ya. Kalau kita perhatikan Bu, pemirsa, hari ini kadangkala ya kita miris ya, orang tua lebih bangga ketika menyekolahkan, memprivatkan anak-anaknya dengan privat apa Bu yang di piano, kirain teh kacapi. Kemudian bangga kalau anaknya bisa bahasa Inggris, bangga kalau jago apalagi nyanyi, ya ngagitar dan sebagainya. Tetapi ketika anak-anak kita jauh dari Al-Quran, cuek-cuek saja. Ngeri sekali. Ini pertanyaannya bagus sekali dari Bu Ayah. Maka Rasulullah SAW mengharuskan kepada kita untuk kita melahirkan generasi-generasi Qurani. Caranya adalah man ta'allamal Qur'an wa amila bihi ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajan. Ini subhanallah, dengan kita mengajarkan, mendidik, mengamalkan Al-Quran kepada anak-anak kita, ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajan. Bau'uhu ahsanu min dawi syamsi. Bagi orang tua yang mengarahkan anak-anaknya, yo barudak neng geulis kasep ngaraos Quran ka masjid. Maghrib teh parareman tipinya minimal lah dugi ka Isa mah khusus kanggo Quran, subuhna oge dan sebagainya. Waktu-waktu yang tepat untuk kita mendidik anak-anak kita dengan anak Quran. Maka orang tua yang punya jasa itu ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan. Orang tua akan diberikan mahkota. Dau'uhu asanu min dawi syamsi, yang sinar cahayanya jauh melebihi sinar cahaya matahari. Kaget kan Bu ya? Nah, cenah tiba-tiba abi di pasian ieu, bi akhdi waladikum alil Quran. Karena engkau mengajarkan, engkau mengamalkan Al-Quran kepada anak-anak engkau. Ya, anak-anak menjadi kenal dengan Al-Quran, anak-anak menjadi dekat dengan Al-Quran karena perjuangan kita untuk mengarahkan anak-anak kita, mengajarkan, mengamalkan anak-anak kita dengan dengan amalan-amalan Quran, dengan pendidikan-pendidikan Al-Quran. Jadi harusnya kita bangga Bu, punya anak ngaosna saya, harusnya bangga. Hafalan Qurannya bagus, bangga Bu. Ya, jangan sebaliknya. Ketika mereka jago bahasa Inggris tapi ngaos Quran oge masih balelol padahal tos sepuh. Ya, itu Bu barangkali jawabannya ya. Baik, satu pertanyaan lagi ada dari siapa? Ibu mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Sri Sularmi Adang, Majelis Taklim dari Samudra Quran Jalan Budi. Yang saya ingin tanyakan, Ramadan sudah tinggal menghitung hari. Ya. Apa saja amalan di bulan suci Ramadan yang makbrur dan berkaitan dengan bacaan Al-Quran. Itu saja. Baik, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Betul ya, Ramadan Bu, tinggal beberapa hari lagi. Sabar ditanya Ramadan Bu. Pemirsa, berapa hari lagi Ramadan? Sekitar ya. Sekitar ya. Jadi hanya beberapa hari lagi, karena nanti kita insya Allah menunggu pengumuman dari resmi pemerintah ya. Hanya tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan menyapa kita. Ya, subhanallah, pertanyaan saya sangat bagus.
amalan-amalan apa saja yang harus kita siapkan dalam menyambut Ramadan ataupun ketika nanti Ramadan? Tentu banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Nah, di antaranya adalah dengan kita menjadi sahabat-sahabat Al-Quran. Alhamdulillah Ramadan mas serempak semua ya Bu ya. Majelis taklim, bapak-bapak yang di kantor, yang di instansi-instansi pemerintah swasta, hotel-hotel juga, pengajian seluruh ya, mengisi waktu-waktu istirahat mereka dalam bekerja dengan tadarus Al-Quran. Bahkan mengawali pagi hari sebelum masuk kantor di bulan Ramadan itu dengan tadarus. Ada program khotaman 10 hari terakhir, ada yang 20 hari ya, 30 hari kayaknya jarang ya. Biasanya 10 hari terakhir sudah direpotkan dengan itikaf. Sanes masak itikaf. Ya, jadi mereka disibukkan. Alhamdulillah. Ini salah satu amalan dari sekian banyak amalan kan. Karena kata Rasulullah SAW juga selain saum, kita pun kan dianjurkan untuk qiyamul Ramadan. Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang qama Ramadan, qiyamul Ramadan, bahasa kita mungkin tarawih, imanan wahtisaban, karena iman juga mengharapkan ridho Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya. Ya, jadi banyak amal-amal yang bisa kita lakukan kaitannya dengan Al-Quran. Yuk, selain khotaman nih, program tahun ini mah bukan hanya sekedar khotaman, tapi tadabur penting nih. Meskipun sebulan belum khotaman, tetapi dengan tadabur sasasi misalkan cuman beberapa ayat saja di awal-awal surat, itu sangat bagus sekali. Jadi amalan yang bisa dilakukan oleh kita pemirsa juga ya di bulan Ramadan nanti dengan tadarus ya, dengan memperbanyak sedekah dan lain sebagainya, yang kita yakini insya Allah itu amalan-amalannya pahalanya berbeda dengan bulan-bulan biasa. Allah akan melipat gandakan bagi kita yang selalu melakukan kebaikan khususnya di bulan Ramadan. Ya, tentu bukan hanya Ramadan saja. Bagaimana kita bisa mengistiqomahkan nilai-nilai takwanya itu nanti pasca ataupun ba'da Ramadan. Itu Ibu, cukup Bu? Ya, alhamdulillah. Ini sudah jam berapa Bu? Pemirsa ya, sudah memasuki segmen akhir ini, segmen akhir ya. Baik, insyaallah mudah-mudahan dengan pembahasan, dengan kajian yang tadi dipaparkan, disampaikan, juga pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu majelis taklim, juga pemirsa, ini memberikan manfaat untuk semuanya, khususnya kaitan mengenai mendambakan Al-Quran, menginginkan Al-Quran menjadi sahabat kita. Dan kami informasikan untuk Anda yang memiliki majelis taklim, komunitas-komunitas pengajian, ingin tampil di Bandung TV, silakan. Anda bisa hubungi juga nomor telepon yang ada di running text juga ya, ada nomor teleponnya di 081 80 999 7373. Insyaallah kita akan jadwalkan ya untuk Anda yang akan tampil, karena sekarang sudah banyak yang ngantri yang ingin tampil di program Samudra Quran. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan, disampaikan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu dekat dengan Al-Quran, dan semoga Al-Quran yang selalu kita baca, selalu kita kaji, kita dalami, dan kita amalkan, kelak pada hari kiamat menjadi syafaat, mendapatkan syafaat kita semua dari Al-Quran yang selalu kita dalami ataupun kita selalu berinteraksi dengannya. InsyaAllah minggu depan kita kembali menyapa Anda jam 7 sampai dengan jam 8 hanya di Bandung TV. Kami ucapkan terima kasih Ibu, hatur nuhun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku palingkan diri dari cinta hingga kau hadir ubah segalanya. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya.